Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Fani. Hari ini kita akan belajar tema 2, tema 3 pembelajaran kedua tentang pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Dan kita juga akan belajar bernyanyi bersama lagu Aku Anak Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita akan belajar tema 2, subtema 3 pembelajaran 2, muatan PPKN dan SBDP. Pada pembelajaran pertama, kita sudah mempelajari tentang macam-macam sumber energi alternatif. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber energi. Pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hak? Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh atau kita dapatkan. Sedangkan, apa itu kewajiban? Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu, apa saja sih contoh hak kita terhadap sumber energi? Yang pertama, yaitu kita berhak mendapatkan dan menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, minum, mencuci, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita berhak menggunakan listrik untuk menyalakan alat elektronik seperti televisi, kipas angin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar untuk kendaraan seperti bensin, solar, skylight, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita juga berhak menggunakan gas untuk menyalakan kompor untuk memasak. Sedangkan contoh kewajiban kita terhadap sumber energi yaitu yang pertama, menggunakan energi air secukupnya sesuai dengan kebutuhan, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, menghemat penggunaan bahan bakar kendaraan. Contohnya, ketika rumah kita dekat dengan sekolah, kita berangkat menggunakan sepeda. Dengan seperti itu, kita sudah melakukan hemat energi bahan bakar kendaraan. Selanjutnya, kita juga harus memanfaatkan gas untuk memasak secara bijak sesuai dengan kebutuhan dan keperluan ya. Manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Di sini ada gambar Udin sedang tidur, tetapi televisi, radio, keran, kemudian lampu, kipas, semuanya menyala. Hal tersebut menunjukkan pemborosan energi listrik. Di gambar yang kedua ada seorang anak sedang memainkan HP. Dia lupa mematikan televisi, radio, lampu, dan tidak menutup keran air. Gambar ketiga, Edo dan Benny sedang bermain air menggunakan selang. Gambar keempat, keran air tidak ditutup padahal ember sudah terisi penuh. Dari keempat gambar tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban menghemat energi. Bagaimana bila kita tidak menghemat energi ya? Apa sih yang akan terjadi? Dampak yang terjadi bila kita tidak menghemat energi. Yang pertama, kekurangan sumber energi. Yang kedua, sumber energi akan habis, terutama sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, mencemari lingkungan. Misalnya, penggunaan bahan bakar kendaraan yang terlalu berlebihan akan menyebabkan polusi udara. Yang keempat, pemanasan global yang terjadi karena pencemaran asap, sisa pembakaran minyak bumi yang menyebar ke udara. Yang kelima, harga energi semakin mahal. Contohnya, bila kita boros listrik, maka kita membayar listrik dengan biaya yang mahal. Wah, dampak dari perilaku tidak hemat energi ternyata besar juga ya. Bagaimana sih cara agar sumber energi tetap tersedia? Inilah caranya. Ayo kita semua menghemat energi. Apa saja sih cara untuk menghemat energi? Berikut cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gunakan air secukupnya. Menutup keran air bila sudah tidak digunakan. Mematikan lampu di siang hari.
Mematikan alat elektronik jika tidak digunakan. Gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi dan kurangi penggunaan kendaraan. Selanjutnya, manfaat dari hemat energi. Yang pertama, ketersediaan sumber energi akan terjaga. Mengurangi polusi udara, mencegah pemanasan global, tagihan listrik tidak membengkak, dan menjaga kestabilan harga energi. Wah, begitu besar ya manfaat menghemat energi. Siapa saja yang memiliki kewajiban untuk menghemat energi? Tentu saja seluruh warga Indonesia, termasuk kalian, anak Indonesia. Kalian harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang kaya akan sumber energi. Sebagai wujud rasa bangga terhadap bangsa Indonesia, mari kita bernyanyi lagu Aku Anak Indonesia. Lagu Aku Anak Indonesia merupakan lagu ciptaan Ate Mahmud dengan birama 4/4. Agar dapat bernyanyi dengan baik dan benar, kita harus memperhatikan aturan dalam bernyanyi. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu, yang pertama adalah tempo, yang kedua adalah tinggi rendah nada. Apakah anak-anak sudah mengenal tempo dan tinggi rendah nada? Tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam: tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Tempo lambat ada beberapa macam: largo, adagio, grave, dan lento. Sedangkan untuk tempo sedang ada andante, andantino, moderato, allegro, moderato. Untuk tempo cepat ada allegro, allegretto, presto, dan vivace. Selanjutnya kita akan membahas tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Ada angka 1 sampai angka 7. Angka 1 adalah do, 2 re, dan seterusnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada angka yang titiknya di bawah, ada yang tidak ada titiknya, dan ada yang titiknya di atas. Nah, semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami pelajaran hari ini? Kalau sudah, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.